Malang, Bagiko Mardianto dan Ibu Sari Dewi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proyek UTS Seminar Akuntansi saya. Pertama, tambahkan nama saya Junior, NPM 2042119. Dengan artikel utama, nomor artikel utama saya ambil yaitu nomor 72. Judulnya itu pengaruh arsitektur keuangan, aset tidak berwujud terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan di pasar modal Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakangnya. Investasi yang dilakukan di pasar modal ini memiliki risiko yang sangat tinggi, sehingga sifat kehati-hatian dalam memisah atau suruh berharga ini menjadi hal yang sangat penting. Karena setiap investor akan mengharapkan return ataupun expected return yang maksimal dari setiap investasinya. Pasar modal Indonesia ini pada tahun 2015 masih tertinggal jauh, baik dari jumlah emiten maupun jumlah investor, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia. Jumlah emiten Indonesia 525 perusahaan, Thailand 635 perusahaan, Singapura 765 perusahaan, dan Malaysia 902 perusahaan. Penelitian ini mengangkut fenomena yang terjadi di pasar modal Indonesia. Sebagai contoh, saya mengambilnya di agensi penelitian itu pada era pandemi COVID-19 tahun 2021. Aktivitas pasar modal menunjukkan peningkatan jumlah investor yang sangat signifikan. Datanya saya ambil dari PT Custodian Central Efek Indonesia ataupun CSE pada akhir tahun 2018 hingga 2019, menunjukkan adanya kenaikan jumlah investor dari 1.619.372 menjadi 2.484.394 dengan peningkatannya itu sebesar 53,41%. Ini masih lebih rendah dari data akhir tahun 2019 hingga 2020. Pada tahun 2020, jumlah investor telah mencapai 3.880.253 meskipun pandemi COVID sedang berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis di pasar modal menjadi lebih pilihan masyarakat daripada bisnis real yang sedang terpuruk saat pandemi ini karena adanya pembatasan sosial berskala besar ataupun PSBB. Menurut situs resmi Indonesia Stock Exchange atau IDX, pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat hutang, obligasi, ataupun equity, saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Menurut UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi. Fungsi pertama sebagai sarana bagi pendana usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal ataupun investor. Fungsi kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lainnya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.